Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berada di sini di acara Ngabret Bakso Channel SMK Bakti Kencana Soreang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan kita berupa banyak kenikmatan. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang telah Allah berikan, menambahkan ilmu, menambahkan iman, dan menambahkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang birrul walidain, tentunya adalah ini suatu karakter yang luar biasa, suatu karakter yang hebat yang diajarkan oleh Islam. Bila kita berbicara tentang karakter hebat, itu tidak akan ada artinya bila seorang anak tidak memiliki birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Karena seperti yang kita tahu bahwa kesolehan itu ada korelasinya dengan berbakti kepada orang tua. Disebut bohong kalau seorang anak dia rajin dalam tahajudnya, dalam sholatnya, dalam taklimnya, tapi dia memiliki kedurhakaan terhadap ibu dan ayahnya. Marilah kita dengar, kalau kata-kata orang barat saja mengatakan, if you lose your money, you lose nothing. But if you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Atau artinya, kalau kamu kehilangan uangmu, kamu sebetulnya nggak kehilangan apapun. Tapi kalau kamu kehilangan kesehatanmu, kamu kehilangan sesuatu or something. Tapi yang paling parah ketika kamu kehilangan karaktermu, maka kamu kehilangan segalanya. Dan karakter diajarkan di dalam Islam adalah salah satunya dia bisa berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Rekan-rekan semua dan anak-anakku semuanya, mudah-mudahan tema ini adalah tema yang sangat besar, masalah yang besar tentang bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Karena berbaktinya kita kepada orang tua ini Allah tempatkan setelah ketauhidan. Coba lihat ayatnya, Wa'budullah wala tusyrik wabil walidaini ihsanan. Maka menyembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu melakukan kebaikan. Wabil walidaini ihsanan. Allah menyebutkan karakter yang disebutkan dalam Allah. Allah menyebutkan setelah menyembah terhadap Allah dan tidak melakukan kemusyrikan terhadap Allah, tidak menyembah selain Allah, Allah menyebutkan kedudukan yang harus kita hormati adalah ibu bapak kita. Berarti ibu bapak kita ini memiliki kedudukan yang paling mulia setelah beribadah terhadap Allah. Coba perhatikan, kalau kita lihat daripada zaman-zaman dahulu, para sahabat Rasul, jangan tanya lagi, komitmen mereka terhadap orang tuanya sangat luar biasa. Misalkan Ibnu Umar saja, sampai beliau tidak mau mendahului makan bersama orang tuanya. Karena ketika ditanya, kenapa wahai Ibnu Umar tidak mau makan bareng sama orang tuamu, tapi selalu mendahulukan orang tuamu? Karena saya khawatir makanan yang dilirik oleh ibuku, oleh orang tuaku, dimakan oleh saya, sementara sebetulnya ibuku menginginkan itu. Saya khawatir mendahului keinginan ibu, saking tawadunya atau saking menjaganya, saking waroknya. Jangan sampai seorang Ibnu Umar bisa melukai ibu atau orang tuanya. Apalagi di zaman
Kalau dilihat dari di zaman sekarang, kayaknya karakter-karakter penghormatan terhadap orang tua ini mulai terkikis. Coba di barat sana, sampai-sampai keluarga itu tidak ada fungsinya. Pasangan homo, mereka pengen punya anak itu dengan cara mengadopsi. Atau pasangan lesbi, mereka memiliki anak hanya dengan mereka datang ke bank sperma, tanpa memperhatikan bagaimana nasabnya ke sananya. Ini di luar nurut. Malah kalau orang-orang barat sana, yang lebih ini, penghormatan terhadap orang tua itu sudah tidak ada. Kepada orang tua saja mereka sudah tidak ada penghormatan menyebutkan nama ayah dan ibu atau father, daddy, mother, itu sudah tidak ada. Mereka hanya memanggil ayah dan ibunya hanya dengan sebuah nama. Atau di negeri kita ini juga, ini lebih parah. Mereka ada yang berlaku kasar, malah sampai tega membunuh orang tuanya sendiri. Atau orang-orang yang sudah berhijrah juga, kadang mereka sedikit tergelincir hanya karena mereka sudah merasa dirinya sudah taklim, sudah rajin ke majelis taklim, baru tahu ilmunya, tapi mereka menghalalkan pertengkaran dengan ibunya atau dengan orang tuanya hanya karena mereka belum bersabar bahwa orang tuanya itu belum paham atau belum bisa melakukan Islam secara kafah. Seakan-akan mereka mengatakan kondisi indikator kesolehan itu hanya sebatas taklim, hanya sebatas belajar, tanpa memperhatikan bahwa indikator kesolehan itu sebetulnya berkorelasi erat dengan birrul walidain, berbuat baik terhadap orang tua. Coba lihat para sahabat yang dulu dengan komitmen yang luar biasa terhadap orang tuanya, hatta mereka tidak sama dengan orang tuanya, mereka sudah masuk Islam, orang tuanya belum dalam Islam, tetap harus menghormati kedua orang tua. Apalagi yang sama-sama orang tuanya muslim, anaknya muslim, hanya karena dia baru berhijrah, dia merasa bahwa dia lebih hebat ilmunya, lebih bagus dalam pemahamannya, dia rela menghalalkan pertengkaran dengan orang tuanya. Padahal di Al-Quran jelas dikatakan di surat Al-Isra ayat 23, "Fala taquma upin wala tanharhuma kaulan kariman." Dan janganlah kamu berkata ufin. Membantah saja itu sudah jadi masalah. Apalagi sampai melakukan pertengkaran, tidak membantah, apalagi tuh yang sering dilakukan, menyalahkan orang tua atau menghina orang tua atau tidak melakukan penghormatan terhadap orang tua. Ini yang harus kita bahas. Jadi masalah birrul walidain ini sangat penting, sangat urgent, sangat harus kita bahas dan harus kita terangkan lagi untuk semuanya. Mudah-mudahan kita lebih paham, bisa memahami orang tua kita, bisa melakukan perintah Allah, yaitu untuk menghormati kedua orang tua. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuat baik terhadap orang tua? Berbuat baik terhadap orang tua banyak yang harus kita lakukan. Pertama, dari ayat yang tadi di surat Al-Isra ayat 23, kita jaga perkataan kita, jangan sampai menyakiti kedua orang tua. Jadi akhirat kita, ahi uhti, itu tergantung bagaimana kita berbuat baik terhadap orang tua. Bagaimana pastikan posisi diri kita di hati orang tua, jangan sampai melukai mereka. Terus fala taqul lahuma upin, dan berbuatlah menghormat kepada mereka, waqul lahuma kaulan kariman, dan ucapkanlah kalimat kepada mereka, kalimat-kalimat yang memuliakan. Jadi ketika apapun yang diminta oleh orang tua mulai hari ini, coba dilakukan, selama tentunya itu tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan atau tidak ada menyekutukan Allah. Selama perintah Allah tidak melakukan kemaksiatan, itu wajib kita laksanakan. Contoh ketika Uwais Al-Qarni, kisahnya kita sudah pada hafal.
bagaimana seorang Uwais Al-Qarni ini menjadi di bumi itu dia tidak terkenal, tapi dia terkenal di langit. Kok bisa? Seorang pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki jabatan, tapi dia terkenal di langit karena ketakzimannya, kehormatannya terhadap orang tua. Dia dalam keadaan miskin, ibunya dalam keadaan lumpuh, tapi hormat kepada ibunya luar biasa. Ketika ibunya menginginkan ibadah haji, beliau tidak menyerah, padahal tahu kondisinya tidak memiliki uang. Nah, kalau zaman sekarang, kelihatannya anak-anak yang sekarang khawatirnya ketika ibunya pengen apapun langsung menyerah duluan. Hoyong ngiring atuh ke Pangandaran, tau nggak tuh mama bisa nyeri awak, kewe pangmeserkeun asina. Ini kan langsung sudah sudah mengangkat keinginan orang tua gitu. Nah, tapi Uwais Al-Qarni dia menginginkan ke masjid dalam keadaan dia miskin, ibunya dalam keadaan lumpuh, nggak punya kendaraan, nggak punya unta atau apa, tapi dia terus ingat keinginan orang tuanya, langsung menjawab, wahai ibuku, insya Allah kita nanti ibadah haji, tapi kasih waktu aku dulu. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Dia membeli seekor sapi, lalu dia menyimpannya di atas bukit. Tiap hari digendong terus dari bukit, paginya turun lagi, besoknya naikin lagi, terus diangkat. Dalam rangka apa? Dalam rangka melatih otot-ototnya, karena tahu bahwa dia gak memiliki kendaraan, supaya nanti bisa kuat menggendong ibunya. Coba langsung menggendong ibunya dari tempatnya Al-Qarni gitu ya, langsung ke Mekah, itu jauh lumayan. Pulang pergi ketika tawaf digendong ibunya, dan ini yang menjadikan Allah sangat menghargai sampai-sampai terkenal di langit. Karena Allah ketika sudah mencintai hambanya si Fulan, dia langsung ngasih tahu kepada penduduk langit, wahai Jibril, wahai ini, saya suka sama si Fulan. Lalu orang lain, lalu Jibril mengucapkan, hei, Allah menyukai si Fulan, misalkan kayak Uwais Al-Qarni. Makanya terdengar terkenal nama Uwais Al-Qarni ini di langit. Sepeninggalnya sampai meninggalnya Uwais Al-Qarni, banyak yang datang ke kuburannya memakai baju putih tanpa diketahui dari mana. Dan Rasul mengatakan katanya itu para malaikat. Dan tidak hanya itu, doanya pun istajab gitu, mustajab, maksudnya ketika dia berdoa pasti Allah mengijabah. Makanya Umar bin Khattab dalam suatu riwayat Rasul mengatakan, kalau kamu bertemu orang ini, bertemu Uwais Al-Qarni ini, mintalah doa terhadap dia. Sekarang Umar bin Khattab yang khalifah, ya, dia termasuk khalifah, lalu dia juga termasuk sahabat Rasulullah yang hebat. Untuk disarankan oleh Rasul untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni karena hormat beliau terhadap orang tuanya. Kalau misalkan ada perintah, berarti ada ketika Allah memerintahkan sesuatu, ketika Allah memerintahkan wabil walidaini ihsanan, berarti Allah ingin ingin ada kebaikan itu jatuh pada semuanya. Jadi kalau kita pengen mendapat kebaikan, maka lakukanlah semua yang diperintahkan oleh Allah. Makanya dalam surat Maryam ayat 32, Nabi Isa berkata, waj'alni jabbaron sakiyya. Ini dua hal yang menjadikan ketika kita berbuat baik terhadap orang tua, ada dua hal yang Allah janjikan, jabbaron sakiyya. Jabbaron itu ada yang mengartikan sombong, ada yang mengartikan hatinya keras gitu ya, dan sakiyya itu kecelakaan. Jadi walam yaj'alni gitu ya, walam yaj'alni jabbaron sakian, dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong dan celaka. Jadi orang yang berbuat baik terhadap orang tuanya, janji Allah ada dua hal. Yang pertama, tidak akan ada hatinya keras, dan yang kedua tidak akan mendapatkan kecelakaan. Jadi kalau kecelakaan itu
Jadi pahala itu, semua pahala itu ada yang dibayar di bumi, di dunia, atau ada yang nanti dibayar nanti di akhirat, atau ada yang di akhirat saja, di dunia tidak ditangguhkan. Jadi berbuat baik terhadap orang tua ini mendapat dua hal, kebaikan, dia mendapat pahala di dunia dan juga nanti akan mendapat pahala di surga. Nah, kalau tadi yang di surat Al-Maryam disebutkan bahwa ketika kita menghormati ibu bapak, kita tidak akan tertimpa kepada kita jabaron wasakia, tidak akan keras hati atau sombong, dan tidak akan celaka. Karena kita tahu bagaimana ending akhir bagi orang-orang yang sombong. Contoh, Fir'aun, dia sombong nggak? Sombong. Fir'aun itu sombong, aba wastakbar. Di Al-Quran disebutkan, dia sangat sombong, malah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Aba wastakbar. Endingnya apa? Kecelakaan buat Fir'aun. Qarun juga sombong. Endingnya apa? Sama. Ya, dikebumikan. Nah, berarti ketika dia bisa melakukan kebaikan kepada orang tuanya, dia akan diselamatkan dari dua hal ini. Dia tidak akan sombong dan juga tidak akan mendapat kecelakaan. Makanya kesuksesan itu tidak tergantung dari IPK yang tinggi, dari nilai di sekolah yang bagus, tapi kesuksesan kita di dunia ini, kuantitas kehidupan kita di dunia ini ternyata tergantung bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua, bagaimana posisi diri kita di hati orang tua kita. Karena Allah dengan sendirinya, Allah menyebutkan, ya, dengan mendeklarasikan dengan kalimat ridhollahi fi ridho walidain. Coba lihat, Allah yang pencipta langit dan bumi, dia tidak akan meridhoi siapapun kecuali orang tuanya ridho. Karena tidak ada zat yang tak lebih tahu bagaimana pengorbanan seorang ibu dan ayah kecuali Allah. Bagaimana kesusahan ketika dia mengurus kita. Kita memiliki hutang air susu terhadap ibu dan keringat kepada ayah. Makanya Allah meletakkan seorang ibu dan ayah itu di kedudukan yang tinggi setelah Allah. Maka saran kita, anak-anak nih yang pengen masuk surga, berarti surga milik siapa nih? Surga itu kan miliknya Allah. Sementara Allah berfirman, ridhollahi fi ridho walidain. Kalau kita pengen masuk surga hanya mengamalkan amal, Nabi sendiri bilang gak mungkin kita bisa masuk surga hanya karena mengandalkan amal. Kan surga yang begitu abadi, unlimited waktunya, masa bisa ditebus dengan usia kita misalkan yang 70 tahun kalau kita semuanya soleh gitu ya? Gak bisa, kata Rasul, gak bisa masuk surga hanya karena amal. Tapi masuk surga karena apa ya Rasulullah? Rasul menjelaskan di hadis itu, kita bisa masuk surga dengan dua hal, dengan rahmatnya Allah dan dengan ridhonya Allah. Dan sementara Allah menyebutkan ridhollahi fi ridho walidain. Lalu makanya di awal dibilang, walaupun kita ahli tahajud, ahli taklim, tapi berbuat jelek terhadap orang tua, durhaka terhadap orang tua, tertahan kesolehannya tidak bisa menembus surga kalau orang tuanya tidak ridho. Atau malah jangankan ini, ada seorang yang syahid saja. Syahid itu kan syuhada ya. Orang yang syuhada saja, dia betul-betul syuhadanya diterima, bukan karena pengen disebut pemberani, tapi karena dia berjuang di atas di jalan Allah. Tapi ketika dia berbuat baik berbuat buruk terhadap orang tuanya atau durhaka terhadap orang tuanya, dia tertahan tidak bisa masuk surga. Makanya ada yang disebut Al-A'raf ya. Al-A'raf itu tempat yang tertinggi di atas neraka, di depannya surga. Dia gak bisa masuk neraka karena satu tetes darah yang mati karena syahid
haram hukumnya masuk neraka. Jadi tidak masuk neraka tapi tidak masuk surga karena kedurhakaannya. Dan ada juga satu riwayat yang mengatakan ketika seorang pemuda datang kepada Rasul, "Wahai Rasul, saya juga mau ikut jihad nih." Nah, pada saat itu sebetulnya Rasul juga membutuhkan prajurit, tapi dilihat dari orang yang datang kepada Rasul, ternyata dia masih memiliki orang tua. Kamu masih memiliki orang tua enggak? Masih ya Rasulullah. Maka berbuat baik terhadap orang tuamu itu adalah juga jihad. Itu kata Rasul. Nah, kalaulah syuhada saja bisa menghalangi kita bisa masuk surga, apalagi model-model yang sehingga kita sholat kadang banyak sujud sahwinya, ya kan, banyak lupanya, taklim kadang datang kadang tidak, ada hujan saja itu menghentikan kita untuk terus melakukan taklim. Terus durhaka deh ke orang tua. Apa yang kita punya? Lamun cek orang Jawa mah pangkatmu opo gitu. Sampai ke kamu durhaka terhadap orang tua. Jadi hati-hati terhadap orang tua. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita harus tahu posisi orang tua dimuliakan betul oleh Allah. Makanya berbuat baiklah terus terhadap Allah, terhadap orang tua, ya. Berbuat baik terhadap orang tua, jangan sampai kita menyakiti orang tua. Apapun yang diperintahkannya, coba lakukan sebaik mungkin. Jangan dulu menyerah. Mak entong eta mah hese, mak entong gitu. Jangan sampai kayak gitu. Lakukan dulu. Mudah-mudahan Allah memudahkan seperti yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Rasulullah pun begitu. Rasulullah di dalam asuhan Ali bin Abi Thalib, pengasuhan yang paling lama beliau diasuh. Walaupun Ali bin Abi Thalib tidak pernah masuk Islam, Rasulullah tidak pernah menyakiti hati Ali bin Abi bukan Ali bin Abi Thalib, tapi siapa? Orang tua yang ini yang mengurus Rasul. Yang mengurus Rasul siapa? Pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, maaf ya. Tadi kalau bisa di itu ya. Selanjutnya, jadi perhatikan kita terhadap orang tua. Hati-hati jangan sampai mereka mengucap kata yang membahayakan atau bisa mencelakai kita karena ketidaksukaan atau karena buruknya kita berlaku terhadap orang tua. Ya. Terus bagaimana selanjutnya kita berbuat baik terhadap orang tua? Yang selanjutnya adalah mungkin menyenangkan hati orang tua, inginnya apa, tapi sesuaikan. Ketika kita mentransfer, memenuhi kebutuhannya, kalau nanti suatu saat kita memiliki gaji yang banyak, penghasilan yang baik, bagi dengan orang tua. Tapi jangan sampai bahwa hal ini cukup, bahwa itu adalah sebagai balasan terhadap kebaikan orang tua. Karena itu nggak cukup hanya untuk mentransfer kebutuhan kehidupan ibu dan ayah, memenuhi kuota misalkan, ya, membelikan baju lebaran atau kepada orang tua. Jangan sampai hanya ini aja, bahwa ini juga berbuat baik, betul itu berbuat baik, tapi tidak cukup itu saja. Karena yang paling dibutuhkan oleh orang tua, ya, tidak hanya itu. Kesolehan kita, mensolehkan diri, itu juga adalah berbuat baik terhadap orang tua. Tidak melakukan kemaksiatan, itu juga sayang, bukti bahwa kita sayang terhadap orang tua. Dari kesimpulan, dari penjelasan uraian yang tadi, dari ayat-ayat yang tadi, pertama, bahwa karakter orang-orang yang hebat itu adalah salah satunya tidak meninggalkan dia berbuat baik terhadap orang tuanya. Ya, jangan sampai kita kehilangan ini, karena kesuksesan kita korelasinya ke kualitas kehidupan kita. Ini tidak berhubungan dengan finansial, tapi bagaimana kita bisa memperlakukan kedua orang tua kita. Jadi, mulai hari ini pastikan kita menjaga lisan kita, jangan sampai perkataan kita menyakiti mereka. Wala taqul lahuma uffin. Dan yang kedua juga pastikan
apapun keinginan mereka, perintah mereka, harapan-harapan mereka, kita mencoba untuk mengabulkan atau mencumponi keinginan mereka, mewujudkan keinginan mereka. Jangan jangan langsung menyerah karena lihat kondisi. Tadi sesuai dengan cerita yang di awal, yaitu tentang Uwais Al-Qarni. Beliau berusaha sebaik-baiknya untuk mewujudkan kedua keinginan ibunya. Lalu selanjutnya kita harus garis bawahi bahwa yang dibutuhkan oleh orang tua itu bukan hanya kita memenuhi kebutuhan hidupnya melalui finansial, tapi keinginan yang terbesarnya, hakiki yang terbesar untuk orang tua adalah kita bisa mensolehkan diri. Karena kita tahu yang bisa menyelamatkan orang tua kita di alam yang berbeda, tentunya kalau orang tua kita sudah tiada, hanya doanya anak yang soleh. Jadi nggak sembarang anak yang bisa nyampai, tapi ada terusannya, yaitu doa anak soleh. Jadi ada 3 amal yang akan semua seorang hamba itu akan terputus dari segala amal kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Jadi pastikan ketika kita mau berbuat baik terhadap orang tua, pastikan bahwa diri kita adalah soleh. Apa itu soleh? Soleh itu beres segala sesuatunya, taat terhadap Allah dan Rasulnya. Juga jangan sekali-kali maksiat, karena ketika maksiat ini akan ditanyai orang tuanya juga. Jadi ketika kita membuka aurat, ya, orang tua yang sudah tiada nanti di sana akan mendapatkan siksaannya selama kita melakukan kemaksiatan. Maka ini yang lebih diperlukan oleh orang tua. Maka berbanggalah kepada orang-orang, kepada anak-anak yang masih ada orang tuanya, karena dia masih bisa memiliki meminta doa terhadap ibunya atau bapaknya. Tapi sepeninggalnya, kalau sudah tidak ada orang tua kita, maka kita masih tetap harus berbakti terhadap orang tuanya melalui dengan doa yang diajarkan, Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shagiro, gitu ya. Terus berdoa terhadap Allah untuk kebaikan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan segitu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan supaya bisa bermanfaat. Ini adalah pengingat, tazkirah bagi diri saya dan tazkirah bagi semuanya. Genggam orang tua kita selagi masih ada, terus jaga selagi masih ada juga, dan hargai selagi masih di sisi, karena yang tidak dihargai pasti kita akan menyesal suatu hari nanti. Jangan sampai penyesalan ini datang kepada kita, maka berbuat baiklah terhadap orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Ya, silakan, jangan mau bertanya. Bismillah, izin bertanya Ibu, bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan orang tua meski kita sudah dewasa dan mandiri? Ya, pertanyaan yang bagus, luar biasa ya. Ibu, bagaimana kita menjaga baik kalau kita sudah mandiri, sudah dewasa dengan orang tua? Biasanya keegoannya, berarti kalau kita sudah dewasa, ibu kita juga sudah mulai berusia, gitu ya. Nah, bagaimana cara memperlakukan orang tua setelah kita dewasa? Apalagi setelah dewasa, setelah kita kemampuan finansial kita cukup, ilmu kita ada, gitu ya. Berarti kita harus lebih lagi bisa menghormati kedua orang tua. Tadi Uwais Al-Qarni juga bisa mengabulkan atau mewujudkan keinginan orang tuanya. Berarti yang sudah dewasa ini perhatikan keinginan orang tua.
Walaupun nanti sering ditinggal kerja, ditinggal apa, jangan sampai kita nggak pernah menelepon, atau kita ada di kota yang mana, ibu kita ada di kota yang mana, sempatkan untuk menanyakan kabar. Ibu, bagaimana kabarnya? Apakah ada yang perlu bisa dibantu dari sini? Maaf ya, aku dari jauh. Minta doanya, enak gitu ibu teh. Minta doanya ya ibu, walaupun kita nggak sering datang. Kan sekarang mah ada teknologi. Jangan sampai nelpon Tara, bicara Tara karena kesibukan kita, atau malah tidak pernah memperhatikan kebutuhan atau keinginan orang tua kita. Jadi tetap keep in touch gitu ya, walaupun nanti setelah dewasa tentunya kita banyak kegiatan yang harus kita lakukan, apalagi sudah berkeluarga, kalau nanti sudah berkeluarga ya. Jadi tetap jaga ucapan, terus perhatikan kesolehan diri, jangan sampai maksiat. Kalau kita hadiah terindah bagi seorang ayah dan ibu itu adalah kita soleh ya, jangan sekali-kali melakukan kemaksiatan. Ketika kita pacaran, nah ini dosanya orang tua juga nanggung ini ya, karena pacaran dalam Islam tentunya haram ya kan, dengan jelas taqrabu zina, mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukan perzinahan. Nah ini kalau kita sayang pada orang tua, pasti kita tidak akan melakukan sesuatu yang melawan perintah Allah. Kesolehan diri itu adalah bukti bahwa kita berbakti terhadap ayah dan ibu, begitu. Izin bertanya Ibu, bagaimana menyeimbangkan kewajiban terhadap orang tua dan kewajiban lainnya dalam hidup? Terima kasih. Bagaimana kita cara menyeimbangkan kewajiban terhadap pada orang tua dan kewajiban yang lainnya? Kan kita juga selain kepada orang tua ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau bisa, prioritas yang pertama, memang di dalam buku itu ada 175 cara kita bisa masuk ke surga. Tapi poin yang pertama itu adalah beribadah kepada Allah ya, terus terbebas dari kemusyrikan, termasuk musyrik ria ya, maksudnya syirik kecil. Dan yang keempatnya adalah berbakti terhadap orang tua. Artinya ini tadi disebutkan bahwa kewajiban kita menghormati orang tua harus berada di prioritas yang lebih ketimbang kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ada kita ingat kisah tentang 3 pemuda yang terperangkap di dalam sebuah gua yang tertutup oleh batu besar. Ketika didorong sama 3 pemuda ini, tidak bisa terdorong nih, si batu tidak bisa bergerak. Lalu mereka berpendapat, bagaimana kalau kita minta pertolongan Allah dengan cara kita menyebutkan amal soleh yang kira-kira akan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa keluar nih di dalam gua. Lalu pemuda yang pertama menyebutkan, oke, dari saya dulu deh, saya punya mudah-mudahan kalau ini diterima oleh Allah. Saya ini pernah menyukai seorang perempuan. Saking saya sukanya sama seorang perempuan, saya mengambil cara bagaimana cara perempuan itu jatuh ke tangan saya. Lalu dia ngasih pinjaman atau apa, dan perempuan ini terjerat hutang sampai dia tidak bisa membayar hutangnya. Walhasil dia menyerahkan dirinya. Pemuda ini ketika saya mau melakukan menyentuh wanita itu, perempuan itu langsung berkata, takutlah engkau kepada Allah. Ketika saya mendengar nama Allah, saya langsung menghentikan tindakan saya pergi meninggalkan perempuan tersebut dan melunaskan semua hutangnya. Ya Allah, kalau ini amal ini diterima oleh Engkau, maka tolonglah kami keluarkan dari gua ini. Ketika didorong ternyata terbuka sedikit. Lalu yang kedua memiliki amal. Ya, saya memiliki amal ketika saya bekerja, datang ke rumah selalu mengutamakan diberikan air susu itu terhadap ibu bapak saya. Tapi suatu hari saya kemalaman dan mendapati ibu bapak saya itu lagi ketiduran. Anak-anak saya sampai menangis pengen mendapatkan susu, tapi saya tidak berikan karena saya sudah berkomitmen bahwa ibu dan ayah dululah yang harus meminum susu ini.
Nah, sampai dia berdiri terus di situ gitu ya, nungguin ibunya bangun. Walaupun secara logika teka hartos gitu, tapi ini yang terjadi. Sampai ditungguin ibunya bangun, lalu baru diserahkan ke ibunya untuk minum susu, baru saya serahkan kepada anak-anak saya. Ya Allah, kalaulah ini menjadi amal yang engkau terima, bukakanlah. Ternyata digeser lagi, tambah besar lagi pintu, batu bergerak untuk bisa keluar. Satu lagi juga bercerita tentang dia amanah terhadap yang diamanahinya dan diberikan kepada yang memberi amanah. Nah, ini dari 3 hal ini berarti kita harus mengetahui mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Kewajiban berbuat baik terhadap Allah seperti yang tadi ditanyakan, ini harus diprioritaskan terhadap kewajiban kita terhadap orang tua. Tadi ada kewajiban menafkahi anak dan istri misalkan, terus ada kewajiban bekerja atau misalkan, tapi ketika ibu kita sudah menelpon, sudah meminta, maka perhatikan apa yang diinginkan oleh orang tua. Makanya penuhi dulu kewajiban kita terhadap orang tua. Begitu mungkin bisa ini. Selanjutnya, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi perasaan kesal atau marah terhadap orang tua tanpa mengurangi rasa bakti? Terima kasih. Ya. Kesal pasti ada ya. Misalkan ketika kita tidak sama, apalagi usia-usia SMA gitu ya, SMP, SMA, ketika dilihat kantong aja ke orang tua, mama ya nama merhatikan barang-barang abdi, tuh percaya ke abdi gitu kan. Nah, ketika kita kesal, kira-kira kalimat itu menyakiti enggak? Nah, ketika ada kesal, lebih baik kita tidak bicara apapun, lebih baik diam. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata walaupun hanya sekecap gitu ya, tapi kalau itu bisa menyakiti hati orang tua, lebih baik kita cari amannya saja. Kesal pasti iya, karena ini pahalanya surga. Pengen gak dapat surga? Pengen. Kalau pengen dapat surga berarti ada ujian gitu ya. Ujiannya ketika kita kesal ke orang tua, jangan sampai kita mengucapkan hal yang tidak enak, lebih baik diam gitu ya. Diam dulu, bersabar. Ataupun ketika kita sudah mengucapkan, terlanjur mengucap, cepat-cepat kita datang ke orang tua, mumpung orang tua kita masih ada. Ketika kitanya lagi, maaf ya, kemarin aku bilang kayak gini, sebetulnya kayak gini langsung bilang minta maaf. Mudah, pasti orang tua itu memaafkan. Jangan sampai pak ego-ego ya. Bisa nggak ya? Jadi kalau ini diam dulu, sabar dulu gitu, jangan sampai, karena gini, bertengkar dengan orang tua itu kalah jadi arang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Gak ada keuntungannya apapun ketika kita melawan orang tua. Jadi kalau kesal pasti ada, tapi tahan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang tua. Jadi sabar dulu, diam saja dulu ya. Seperti itu. Ada lagi silahkan. Sudah selesai ya. Langsung ditutup aja ini teh, karena uraian tadi sudah dijelaskan tentang berbuat baik terhadap orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan di tengah derasnya kehilapan anak-anak. Jangan sampai kita menyesal setelah orang tua kita sudah tidak ada. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk orang-orang yang berbakti dan bisa mensolehkan diri, bukti bahwa kita menyayangi kedua orang tua, dan mudah-mudahan Allah mendatangkan keridhoannya setelah orang tua kita meridhoi kita semua. Aku qouli hada wa astaghfiruhali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.